Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, bersama Ibu di sini kita akan terus belajar. Kita kembali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita kali ini adalah struktur, kebahasaan, dan isi cerita inspirasi. Nah, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang identifikasi informasi cerita inspirasi. Nah, adapun materi kita pada kesempatan ini yaitu struktur, kebahasaan, dan isi cerita inspirasi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita yaitu 3.12 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspirasi. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu 1. Menemukan struktur cerita inspirasi. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Pada telaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspirasi, mempelajari tentang 1. Struktur teks cerita inspirasi. Yang kedua, ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur teks? Yang dimaksud dengan struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Adapun struktur dari teks cerita inspirasi adalah struktur cerita inspirasi mempunyai bentuk narasi. Narasi adalah wacana yang mengisahkan suatu peristiwa. Jenis karangan yang bersifat narasi selain cerita inspirasi adalah cerita anekdot, cerita pendek, dan novel. Nah, adapun teks jenis narasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris bertujuan menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Kemudian teks jenis narasi yang kedua adalah narasi sugestif. Narasi sugestif ini bertujuan memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman bagi pembaca. Kemudian, struktur dari cerita inspirasi terdiri dari yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Nah, yang dimaksud dengan orientasi adalah menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam teks cerita inspirasi. Latar belakang dalam cerita inspirasi dapat berupa tokoh dan latar cerita. Kemudian bagian komplikasi adalah pada unsur ini tokoh mengalami konflik. Dalam unsur komplikasi, penulis bisa menjelaskan peristiwa yang ganjil, unik, maupun tidak bisa terjadi. Kemudian resolusi adalah
pemecahan masalah yang dapat diketahui dari respon tokoh cerita. Respons tersebut menandai munculnya bagian resolusi. Adapun koda adalah penutup atau bagian terakhir teks cerita inspirasi. Koda dapat berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam teks cerita inspirasi. Adapun ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita inspirasi terdiri dari yang pertama, penggunaan diksi, yang kedua, jenis-jenis kalimat, dan yang ketiga, konjungsi. Nah, yang pertama yaitu penggunaan diksi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Adapun syarat-syarat diksi yang baik adalah 1. Menguasai berbagai kosakata. Yang kedua, ketepatan pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan. Yang ketiga, penulisan cerita memiliki kemampuan membedakan nuansa suatu kata. Dan yang keempat adalah penulis cerita mampu memanfaatkan kata menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Adapun jenis-jenis diksi terdiri dari 1. Makna denotasi. Yang kedua, makna konotatif. Nah, yang dimaksud dengan makna denotasi atau denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Contohnya, Lita sangat gemar membaca. Tidak heran jika dia pintar dan berpengetahuan luas. Kata gemar membaca memiliki arti yang sebenarnya. Kalimat tersebut memberi informasi tentang Lita yang pintar dan berpengetahuan luas karena gemar membaca. Kemudian, makna konotatif. Makna konotatif adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Konotatif mempunyai makna tautan, contohnya adalah mantan mengganti bekas, gerombolan mengganti kelompok, tunanetra mengganti buta. Jadi, adapun macam-macam diksi, yang pertama sinonim, yang kedua antonim. Nah, sinonim adalah kata yang memiliki makna sama. Dengan kata lain, sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, kata bahagia sama dengan senang, kata matahari sama dengan mentari, kata cantik sama dengan elok, dan kata lezat sama dengan enak. Adapun antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan. Dengan kata lain, antonim adalah perbedaan kata. Contohnya, kata naik, lawan katanya turun. Kata banyak, lawannya sedikit. Kata gelap, lawannya terang. Kemudian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang terbentuk atau satu klausa atau lebih dan mempunyai intonasi akhir. Nah, adapun syarat kalimat dalam bahasa tulis, yang pertama, kalimat harus memiliki setidaknya subjek, yang kedua, memiliki predikat. Kemudian, jenis-jenis kalimat
ada kalimat tanya. Kalimat tanya disebut juga dengan interrogatif. Kalimat tanya digunakan untuk bertanya. Jika teks cerita inspiratif disampaikan secara lisan, kalimat tanya diakhiri dengan intonasi naik. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah disebut juga dengan kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah maupun ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kalimat berita. Kalimat berita disebut juga dengan deklaratif. Bagian abstrak atau koda biasanya menggunakan kalimat jenis ini. Bentuk kalimat ini juga sering digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tidak langsung. Kemudian, ciri kebahasaan teks cerita inspirasi berikutnya adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan kata-kata, bagian-bagian kalimat, atau kalimat-kalimat dalam sebuah wacana. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Pun macam-macam konjungsi terdiri dari yang pertama, koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Contohnya, dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Kemudian konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif, konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Contoh konjungsi subordinatif adalah agar, supaya, sesudah, dengan, bahwa. Kemudian, konjungsi berikutnya adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Contoh konjungsi korelatif yaitu baik, maupun, bukan hanya, dan melainkan. Kemudian, konjungsi antar kalimat. Jadi, konjungsi antar kalimat ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Contoh konjungsi antar kalimat adalah dengan demikian, sebaiknya, selanjutnya, namun, walaupun demikian. Nah, anak-anak, ini ada contoh struktur teks inspirasi yaitu dengan judul Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Nah, sekarang kalian perhatikan yang termasuk bagian orientasi dari contoh teks ini, yaitu di sebuah taman terdapat taman bunga yang sedang berbunga. Nah, jadi latar ceritanya adalah di sebuah taman, kemudian tokohnya yaitu bunga mawar. Menceritakan tentang bunga mawar. Jadi di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik
Semua orang suka mawar. Itulah salah satu lambang cinta. Ini bagian dari orientasi. Kemudian struktur yang kedua yaitu komplikasi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lagi yang termasuk bagian komplikasi. Nah, dari sementara itu, di sisi lain tanaman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Ini komplikasinya. Kalian baca sampai dengan hidup kami sangat singkat. Ini bagian dari komplikasi. Kemudian struktur yang ketiga adalah resolusi. Nah, ini contoh bagian resolusi. Di sini, bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja, ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Nah, ini bagian resolusi sampai dengan seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Nah, sampai dengan bukan iri padaku ini bagian dari resolusi. Nah, kemudian struktur yang keempat adalah koda. Nah, ini contoh teksnya yaitu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan untuk mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Maka dari itu, bambu bertekad untuk selalu berusaha menjadi makhluk yang berguna bagi lingkungan. Nah, ini adalah koda. Nah, anak-anak, demikianlah tentang menelaah struktur, kebahasaan, dan isi cerita inspirasi. Nah, ini ada soal, kalian kerjakan. Nah, soal yang pertama Ibu bacakan. Mengapa teks cerita inspirasi termasuk dalam cerita teks narasi sugestif? Soal yang nomor 2, jelaskan fungsi unsur koda dalam cerita inspirasi. Sekarang Ibu bacakan lagi soal yang pertama. Mengapa teks cerita inspirasi termasuk dalam cerita teks narasi sugestif? Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan fungsi unsur koda dalam cerita inspirasi. Selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.